mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara-murkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Dewa Kinara duduk bersila di lantai balai peranginan yang dialasi permadani bercorak kembang-kembang bunga teratai. Suatu saat dia melirik ke arah Dyah Lokapala, sang putra mahkota yang menatap dengan sinar mata kebencian padanya. Demikian pula Dyah Pramodawardhani menunjukkan perasaan tidak suka pada anak tirinya. Dewa Kinara? Ya, Ayahanda. Kamu tahu mengapa ayah panggil menghadap? Tahu, Ayahanda. Kamu tahu apa kesalahanmu? Tahu. Coba ceritakan apa? Lokapala saya lempar tikus. Memalukan. Tindakanmu kampungan. Itu adalah pekerjaan anak-anak muda yang tidak mengerti tata krama. Ugal-ugalan dan berandalan. Belajar dari siapa kamu berlaku seperti itu? Dari Busudandai? Tidak, Ayahanda. Dari siapa lagi kalau bukan dari Busudandai? Kamu kan tinggal di rumahnya. Kamu jangan memalukan Ayahanda, Dewa Kinara. Kamu masih keturunan Pumanuku, sosok yang paling dihormati dan disegani orang-orang Sanjaya. Kamu harus bisa menjadi teladan yang baik dan bukan sebaliknya berbuat ugal-ugalan. Lalu apa lagi yang kamu lakukan pada Lokapala? Tidak ada lagi, Ayahanda. Kamu katanya iri pada Lokapala karena kedudukannya sebagai putra mahkota. Katanya dia lebih berhak karena merasa anak laki-laki paling tua. Kamu yang berhak? Kamu peroleh dari mana hak itu? Sudahlah Dinda, sudah. Dia belum memahami soal ini. Dari ibumu? Sudah. Dari Dinda. Busudandai, Busumaya, Busutarai, dan yang lainnya itu. Mereka mengatakan begitu padamu? Dan kamu percaya, lalu marah-marah pada Lokapala? Sudahlah Dinda, tidak ada perlunya begitu. Sebentar Kanda, dia harus tahu soal ini. Dia tidak boleh mimpi di siang hari bolong. Dewa Kinara, coba kamu dengar baik-baik ya, supaya kamu tahu duduk perkaranya. Singgasana Mataram ini adalah milik mendiang ayahku, Sri Maharaja Semaratungga. Setelah beliau mangkat, tahta jatuh ke tangan suamiku, Ayahanda Dyah Lokapala, yang ternyata juga orang tua laki-lakimu. Jadi wajar kalau Lokapala menjadi putra mahkota, karena dia paling berhak mewarisi tahta dari ayah dan kakeknya. Dinda Pramodawardhani, saya kira tidak baik kalau persoalan tahta dibicarakan di balai peranginan seperti ini. Ada tempat khusus
suasana khusus jika kita ingin membahas soal ini. Lagi pula, Dewa Kinara masih terlalu kecil untuk terlibat dalam perkara seperti ini. Mungkin Dewa Kinara hanya mendengar omongan dari sana-sini, lalu dia ucapkan lagi pada Lokapala tanpa tahu duduk perkara yang sebenarnya. Jadi sebaiknya sudahlah, tidak perlu diperpanjang lebar lagi. Saya juga sudah selesai, Kanda Maharaja. Saya hanya tidak senang anak saya ketularan budi pekerti yang kurang pada tempatnya. Dewa Kinara, kamu tidak perlu menakut-nakuti Lokapala. Kamu bilang Lokapala tidak akan bisa menjadi Maharaja kalau tidak mendapat dukungan orang-orang Sanjaya. Dengar ya, Lokapala akan menjadi Maharaja bukan karena dukungan siapa-siapa, tapi karena kerja keras kakeknya. Ayo, Lokapala. Mohon pamit, Ayahanda. Kinara, bagaimana? Kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki? Tahu Ayahanda, dan saya mohon maaf karena telah mengecewakan Ayahanda Maharaja. Jangan buru-buru bicaramu. Pelan-pelan saja. Apa benar kamu iri pada Lokapala? Saya hanya membalas penghinaannya. Ayahanda agak lega kalau kamu bicara pelan-pelan. Apakah dia menghinamu? Dia selalu menyombongkan dirinya sebagai putra mahkota. Ya, dia itu memang benar. Dia putra mahkota. Dia calon penggantiku. Tapi dia tidak perlu merendahkan martabat saya, menginjak-injak harga diri saya sebagai seorang pangeran. Saya juga putra seorang maharaja. Saya pantas dan punya hak untuk dihormati dan dihargai. Iya, tenangkan hatimu. Tenangkan. Coba teruskan. Tapi Lokapala terlalu angkuh. Kata-katanya selalu pedas dan tajam. Saya sakit hati. Saya tidak tahan ingin membalas penghinaannya. Sudah, jangan sampai geram begitu. Baiklah, tapi hatimu harus tenang ya. Sebenarnya ini perkara sepele. Hanya soal ejek-mengejek di antara anak-anak muda. Dan lumrah hal itu terjadi, tidak perlu diambil hati. Kamu lebih banyak usia, jadi harus lebih dewasa. Tapi sudahlah, lupakan saja ya. Nanti dia Lokapala akan ayah nasihati. Sekarang, kamu boleh pulang. Sembah bakti untuk Ayahanda Sri Maharaja Rakai Pikatan. Ya, tolong sampaikan pada Bu Sudandai, suruh dia menghadap. Kutunggu nanti malam di Balai Peranginan, ya. Baik Ayahanda. Sekarang Kakang tampak lebih segar. Tadi aku latihan kanuragan sedikit-sedikit untuk melemaskan otot-ototku. 7 hari lagi Kakang akan benar-benar sembuh. Kecuali apa? Kecuali ketemu Biung Sunom lagi. Ya benar. Malah mungkin kalau ketemu lagi, dia akan langsung membunuhku. Karena itu Kakang harus hati-hati. Jangan kemana-mana dulu. Perempuan itu pasti marah sekali. Pasti dia sedang sibuk berkeliaran mencari Kakang Gunadharma. Tapi aku ingin sekali pergi ke Kamulan. Jangan dulu. Aku hampir tidak bisa menahan hasratku ini. Semalam aku sampai mimpi tidur di sana, di atas reruntuhan stupa. Mungkin kalau sebentar bisa. Aku hanya ingin melihat-lihat saja, seperti apa keadaan sekarang. Nah, aku ke sana akan berhati-hati. Sebenarnya berat hati saya melepas Kakang pergi ke Kamulan. Aduh, bagaimana ya? Sebentar saja, aku akan segera kembali. Bagaimana kalau malam hari Kakang?
Itu pun Kakang jangan sampai berpapasan dengan orang-orang. Jangan menemui siapa-siapa di sana. Kehadiran Kakang jangan sampai diketahui para pekerja bangunan. Soalnya dia pasti akan cerita pada teman-temannya dan berita itu akan cepat tersebar. Akhirnya Biyung Sinong pasti juga akan mendengar. Baik, aku setuju. Lebih bagus lagi kalau Kakang sedikit melakukan penyamaran supaya kehadiran Kakang di sana tidak terlalu nyolok. Usul yang gitu. Oh ya, aku akan segera mencukur kumis dan jenggotku ini. Sayang sekali Kakang. Loh, kenapa? Singa jantan tanpa surai tidak akan tampak gagah lagi. Tapi aku bukan singa. Aku Gunadharma, seorang ahli perancang bangunan vihara. Ini persoalan Dewa Kinara, Bu Sudandai. Kamu yang dipercaya ibunya untuk membina dan mendidik bocah itu. Bahkan dia tinggal di rumahmu. Jadi kalau ada apa-apa mengenai bocah itu, kamu tidak bisa begitu saja lepas tangan. Sebenarnya ada persoalan apa dengan Dewa Kinara, Sri Maharaja? Dia bertengkar dengan Lokapala. Persoalannya? Sebenarnya persoalan biasa. Anak-anak muda yang suka bergurau. Kadang saling mengejek. Tetapi ada yang membuatku tidak senang, Bu Sudandai. Persoalannya, dalam pertengkaran itu Dewa Kinara menyinggung-nyinggung soal kedudukan putra mahkota. Katanya dia iri mengapa Lokapala yang ditunjuk sebagai putra mahkota dan bukan dia sebagai anak laki-laki paling tua. Nah, apakah kamu pernah membicarakan soal kedudukan putra mahkota dengan Dewa Kinara, Bu Sudandai? Maaf, Sri Maharaja. Bukankah hal itu justru harus diketahui oleh Pangeran Dewa Kinara? Apa maksudmu? Sebagai pangeran dia harus mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk ketatanegaraan. Dia harus paham mengenai kedudukan seorang putra mahkota, seorang maharaja dan permaisuri. Dia harus tahu tugas dan wewenang seorang mahapati dan penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat lebih rendah. Memang saya pernah beberapa kali menjelaskan soal ini, tapi saya tidak menduga Pangeran Dewa Kinara akan mempunyai pandangan sendiri. Ya, itu bagus. Tapi kamu tidak ada niat untuk menghasutnya atau mempengaruhinya, bukan? Oh, sama sekali tidak, Gusti Maharaja. Saya hanya menjalankan tugas serta kewajiban sesuai dengan yang diperintahkan. Begitu ya. Soalnya begini, Bu Sudandai. Aku tidak mau ada sekelompok orang yang kasak kusuk di istana ini, yang sumbernya persoalan rebutan wewenang dan kekuasaan. Kalau sampai hal itu terjadi di Mataram, apalagi terjadinya di sini, betapapun kokohnya dia, betapapun megahnya dia, setiap saat bisa ambruk hanya karena digerogoti oleh penyakit dari dalam dirinya sendiri. Hal ini akan menjadi catatan khusus. Itu harus dihindarkan. Aku tidak segan-segan menjatuhkan pidana hukuman yang berat kepada orang yang suka menghasut, mengadu domba untuk mencari keuntungan di tengah-tengah pertikaian. Mengerti maksudku, Bu Sudandai? Mengerti, Gusti Maharaja. Baik. Sekarang tolong awasi Dewa Kinara. Jangan boleh anak itu mengumbar kata-kata yang bisa memanaskan suasana. Apalagi di tempat peranginan seperti ini. Baik, Gusti Maharaja. Nah, sekarang kau boleh pergi. Mohon pamit, Gusti Maharaja. Malam mulai larut. Kabut turun perlahan dari lereng-lereng bukit yang tinggi. Suasana sunyi senyap. Gunadharma mengendap di antara reruntuhan batu arca dan dinding vihara. Dia heran. Tak ada seorang pun dapat ditemuinya di pelataran bangunan megah yang baru setengah jadi itu. Tenda-tenda juga kosong. Lampu-lampunya yang biasanya berkelap-kelip menyemarakan suasana juga tak ada yang dinyalakan.
Bahkan perabot para pekerja juga tidak ada. Tiba-tiba Gunadarma melihat sosok seorang laki-laki duduk di samping stupa yang sudah gompal di sana-sini. Buru-buru dia menghampirinya. Boleh saya ikut duduk di sini? Silakan. Oh, kok sepi sekali? Sudah hampir sebulan keadaannya seperti ini. Tidak ada kegiatan apa-apa. Lalu para pekerja kemana? Sebagian pulang ke rumah sanak familinya yang tinggalnya di Mataram. Sebagian yang lain pulang ke desa masing-masing. Kisanak juga bekerja? Iya. Kok tidak pulang? Tidak. Kenapa? Saya sudah terlanjur senang di sini. Saya ikut pembangunan Kamulan sejak awal sekali. Tugas saya mencari batu-batu besar dengan gerobak sapi. Kisana juga kerja di sini? Oh, bukan. Saya seorang pengembara. Rumah saya jauh sekali dari sini. Saya mendengar berita mengenai pembangunan Kamulan yang megah ini. Lalu saya mampir. Ya, ingin melihat sendiri dari dekat seperti apa keadaannya. Tapi agaknya saya kurang beruntung. Benar. Kalau Kisanak datang sebulan yang lalu, masih banyak kegiatan di sini. Begitu. Menurut Kisanak, mengapa pembangunan Kamulan ini dihentikan? Karena tidak ada yang mimpin. Yang mimpin siapa? Yang mimpin namanya Tuan Gunadarma. Beliau seorang ahli rancang bangunan dari Vihara. Lalu Tuan Gunadarma ada di mana? Konon kabarnya beliau diculik Biung Sinom, seorang perempuan jahat. Sampai sekarang tidak ada yang tahu nasibnya. Biasanya ramai sekali ya di sini. Wah, ramai. Siang, malam, wah pokoknya ramai terus. Kalau malam, tenda-tenda itu penuh orang. Lampu dipasang di mana-mana. Para peronda hilir mudik, pokoknya tidak seperti sekarang ini. Ya. Kalau Tuan Gunadarma tidak kembali lagi, bagaimana ya? Wah, sudah dapat dipastikan. Pembangunan Kamulan tidak akan dilanjutkan. Soalnya kuncinya Tuan Gunadarma. Dia yang tahu semuanya. Sayang sekali. Benar Kisanak. Kalau pembangunan Kamulan dihentikan, banyak yang sedih dan kecewa. Akhirnya semuanya tinggal tumpukan batu-batu membisu yang tidak ada artinya. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu. Sudah terlalu banyak korban dari rakyat jelata untuk mewujudkan gagasan Mahamulia ini. Kalau pembangunan Kamulan dihentikan, seolah-olah hidup ini ikut berhenti. Iya. Oh ya, itu yang besar itu tenda siapa? Itu tenda Tuan Gunadarma. Kalau yang di sana, yang dibakar api itu, nah, itu tenda Sri Maharaja Rakai Bikatan dan permaisurinya. Kalau kebetulan datang untuk melihat-lihat suasana pembangunan Kamulan, beliau menginap di situ. Baiklah, kalau begitu saya mau melihat-lihat sebentar. Nanti kita ngobrol lagi ya. Mari silahkan. Gunadarma beranjak meninggalkan pekerja itu. Dia melangkah di antara puing-puing bangunan bekas kecelakaan. Hatinya sedih tak terkira. Dia bisa membayangkan kalau sampai pembangunan dihentikan, pastilah yang tinggal hanya berupa kenangan manis dan tumpukan batu-batu berlumut yang tak akan mampu bicara apa-apa pada anak keturunannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.